Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ningrum. Saya dari kelas Teknik Informatika 3 semester 5. Kami akan menjelaskan materi OLAP, Online Analytical Processing. ETL singkatan dari Extract, Transform, Load. ETL merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse yang dapat membantu dalam pengembalian keputusan. Pada saat proses extract, transform, load dari database transaksional ke data warehouse, update dan insert hanya berlangsung sekali. OLTP singkatan dari Online Transaction Protection, merupakan sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, umumnya untuk entry data dan pemrosesan transaksi online. OLTP juga sering kita jumpai di sekitar kita, seperti pada toko swalayan, contohnya database pada sistem informasi penjualan. Database OLTP biasanya melewati tahap normalisasi dan datanya dapat diedit, diganti dan dihapus serta menggunakannya query simple. Datanya berupa data transaksional yang berasal dari operasional sistem. OLAP singkatan dari Online Analytical Processing adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP bagian dari kategori yang lebih global dari bisnis intelligence, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. OLAP singkatan dari Online Analytical Processing adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP bagian dari kategori yang lebih global dari bisnis intelligence, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. OLAP adalah metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analis. Aplikasi khusus dari OLAP adalah pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, penganggaran dan pelamaran, laporan keuangan dan bidang-bidang serupa. Istilah OLAP merupakan perampingan dari istilah lama database OLTP. OLAP vs OLTP. Perbedaan OLAP vs OLTP. Dalam OLTP, penggunaannya adalah IT profesional, sedangkan OLAP adalah knowledge worker. Artinya, penggunaannya adalah seorang yang bertindak dalam
subjek tertentu atau petinggi dalam suatu perusahaan. Function OLTP digunakan sehari-hari untuk proses bisnis seperti toko atau swalayan. Sedangkan OLAP digunakan untuk pengambilan keputusan. Desain DB. Desain dalam OLTP bersifat entity relasional atau database-nya dinormalisasi dulu sebelum digunakan. Untuk OLAP, desain database-nya didenormalisasi. Data. Dalam OLTP, datanya adalah hari ini update setiap saat, sedangkan OLAP datanya adalah sekarang dan hari ini yang berguna untuk analisis ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti Handayani, ingin mempresentasikan tentang konsep OLAP. Menurut Miguel Pence, konsep OLAP adalah analisis yang cepat dari informasi multidimensi yang dapat disaring, atau biasa disingkat dengan FASMI. Untuk FAS sendiri yaitu sistem yang memiliki target untuk memberikan respon secepat mungkin pada pengguna menurut analisis yang dilakukan. Yang kedua ada analisis, yaitu sistem yang mampu mengatasi berbagai lokasi, bisnis, serta analisis statistik yang relevan dengan aplikasi dan pengguna. Yang ketiga ada shared, yaitu sistem yang melakukan keseluruhan keperluan pengamanan data, yang mana apabila dilakukan banyak akses penulisan tentang data, maka perlu disesuaikan dengan level pengguna. Karena tidak seluruh aplikasi memerlukan pengguna menulis data kembali, maka sistem harus bisa menyelesaikan multiple update dalam satu waktu dengan aman. Yang keempat ada multidimensional, yaitu sistem yang harus memberikan conceptual view dari data secara multidimensional, baik full support hierarchy maupun multiple support hierarchy. Hal ini memerlukan cara logis untuk memerlukan analisis bisnis serta organisasi. Yang terakhir ada information, yaitu seluruh data serta informasi yang diperlukan dan relevan bagi aplikasi. Kapasitas produk OLAP tidak sama dengan menghandle input data yang tergantung pada beberapa pertimbangan, yaitu duplikasi data, pengguna data disk space, pengguna RAM, performance, integritas terhadap data warehouse, dan sebagainya. Di OLAP sendiri ada beberapa fitur, yaitu basic fitur dan advanced fitur. Di mana drill down dan roll up adalah operasi untuk melihat data global atau detail di sepanjang level hierarki dimensi. Untuk roll up sendiri yaitu untuk melihat data secara global atau rangkuman. Sedangkan drill down yaitu memandu pengguna untuk memperoleh data yang lebih detail. Di sini juga ada slice and disk or rotation, di mana slice sendiri merupakan yaitu untuk memotong kubus sehingga dapat memfokuskan pada perspektif yang spesifik dalam satu dimensi. Sedangkan dising yaitu memberikan kemampuan untuk melihat pemilihan data pada dua dimensi atau lebih, yaitu dengan merotasi kub pada perspektif yang lain sehingga pengguna dapat melihat lebih spesifik terhadap data yang dianalisis. Ada juga rotation atau pivoting, yaitu dengan kemampuan OLAP rotation, kita dapat melihat data dari berbagai sudut pandang. Kita dapat memutar-mutar sumbu pada kub sehingga kita memperoleh data yang kita inginkan sesuai dengan sudut pandang analisis yang kita perlukan. Di sini juga ada implementasi dan fungsi OLAP, yaitu aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis atau disingkat dengan MPB,
pengangguran dan peramalan laporan keuangan, dan bidang-bidang yang serupa, ya, yang memerlukan analisis. Nah, untuk OLAP dapat meningkatkan produktivitas pemakaian akhir bisnis, pengembangan IT, dan kesulitan organisasi pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Untuk mengurangi backlog, pengembang aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun modal sendiri. Di samping itu ada kelebihan dan kekurangan OLAP. Untuk kelebihan sendiri, OLAP mendukung semua jenis bisnis dan di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analisis. Semua data disimpan dengan aman di dalam Cube, menggunakan visualisasi blok 3 dimensi sehingga mudah dipahami, bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series, alat visualisasi yang powerful, dan memiliki waktu respon yang sangat cepat. Untuk kekurangan sendiri, hal kecil yang berubah pada Cube dapat mengakibatkan efektif berantai terhadap semua data. Tidak bagus untuk data transaksional, keterbatasan dimensi data. OLAP server yaitu mewakili jenis sistem OLAP yang tersedia yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Persyaratan ini dapat mencakup pengguna data relasional, data multidimensi, data berbasis web, dan lain-lain. Server OLAP khusus digunakan sesuai data. Server ini dapat diklasifikasikan sebagai server OLAP utama atau server OLAP kecil. Nah, OLAP service dibagi menjadi dua, yaitu major OLAP server dan minor OLAP server. Untuk major OLAP server ada rollup, molap, dan holap, di mana rollup sendiri memiliki kepanjangan, yaitu relational online analytical processing, molap multidimensional online analytical, holap hybrid online analytical processing. Untuk pengertiannya sendiri dapat dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Sujana dari TI 3 semester 5 Teknik Informatika Stikam Poltek Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang molap, rollup, dan holap. Mungkin sebelumnya dari Teh Puji sekelompok sama saya, teman-teman sudah mendengarkan sedikit pengertian dari materi ini. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang molap. Apa sih itu molap? Molap adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri yang isinya merupakan pre-computed agresi data seperti summary, count, minimum, dan maksimal atau sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh molap server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Kelebihannya seperti yang tertera di sini, bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat, lebih cepat dibandingkan rollup. Tapi sayang nih, kekurangannya memiliki tipe data yang terbatas. Nah, di slide kedua seperti teman-teman lihat, ini adalah contoh arsitektur molap. Di antara gambar ini saling keterhubungan. Jadi arsitektur molap terutama berfokus pada data yang sudah dikompilasi sebelumnya. Arsitektur ini menyediakan sejumlah kategori terbatas. Anda dapat secara dinamis membuat agregasi yang dapat membantu Anda untuk memiliki hasil ini adalah mereka yang belum dihitung sebelumnya atau mereka tidak disimpan di mana saja. Jadi
saya memberikan sebuah contoh nih. Nah, kami dapat mempertimbangkan bahwa Anda dapat membuat laporan tentang orang-orang yang memiliki rekening tabungan dan rekening giro. Ini bisa dilakukan untuk semua pelanggan. Database metadata akan mengambil data dari kedua akun dengan rincian penggunaannya. Nanti tuh sebuah hasil diambil dan itu akan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Jadi hasilnya itu akan ditampilkan kepada klien. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita masuk ke HOLAP. HOLAP adalah tipe OLAP, di mana OLAP ini adalah gabungan dari ROLAP dan MOLAP, dan tentu kinerjanya lebih baik dan lebih detail. Bisa melakukan perhitungan cepat secara real time. Itu termasuk kelebihannya. Nah, dalam sistem HOLAP, pengguna dapat mengakses data dari sistem database relasional atau RDBMS dan sistem database multidimensi menggunakan query sederhana untuk database relasional dan query agregat yang kompleks untuk database multidimensi. Karena proses query rumit dan query yang sama dapat digunakan kembali pada sistem multidimensi. Efisien untuk membangun server dan cache hanya untuk agregat dan berulang kali mengambil data dari database relasional. Tapi sayang nih, dari HOLAP ini adalah tingkat pembuatan biayanya yang jauh lebih mahal dan tingkat kerumitannya jauh lebih tinggi. Maka dari itu butuh tenaga yang benar-benar ahli untuk melakukannya. Lanjut, saya di sini akan melanjutkan. Lanjut ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang web OLAP. Apa sih web OLAP itu? Merupakan sistem OLAP yang dapat diakses melalui browser web, Chrome, Mozilla, Microsoft Edge atau semacamnya. OLAP adalah arsitektur 3 tingkat, terdiri dari client, middleware, dan server database. Jadi OLAP ini simple teman-teman. Pengaturan web OLAP sangat mudah karena hanya diperlukan browser web dan koneksi internet. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke mobile OLAP. Bedanya dari web OLAP yang tadi dijelaskan, ini lebih simpel ya teman-teman, karena dengan bantuan fitur akses jarak jauh, mobile OLAP dapat digunakan karena hanya perangkat seluler yang memerlukan koneksi internet. Jadi perangkat seluler yang dimaksud itu adalah handphone ya teman-teman, dan koneksi internet. Jauh lebih simpel dan semua orang tentu bisa mengaksesnya. Dan akhirnya kita sampai juga di slide terakhir. Setelah kita tadi mempelajari web OLAP, ROLAP, HOLAP, dan MOLAP, kita akan membahas sedikit tentang desktop OLAP atau disebut dengan DOLAP, menggunakan konsep fragmentasi data. Nah, DOLAP ini teman-teman menggunakan konsep fragmentasi data. Apa sih fragmentasi data itu? Yaitu memiliki arti sebagai berikut. Sebagian data dari database diekstraksi dalam bentuk fragmen kecil secara terpisah di desktop pengguna, dan penemuan pengetahuan dilakukan pada fragmen data tertentu saja. Mungkin itu sedikit dari saya, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kami presentasikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa supportnya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan
atau penyampaian materi kurang jelas, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.